Pemirsa SKK Migas menyatakan Indonesia membutuhkan investasi senilai 179 miliar dolar Amerika Serikat untuk mencapai target jangka panjang di sektor hulu migas. Investasi dalam jumlah besar diperlukan agar sektor hulu migas mampu berkontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas menegaskan industri hulu migas masih mempunyai peran penting bagi perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk mendukung industri ini tetap bertahan dan menjadi industri yang mengalami kemunduran atau sunset industri. Apalagi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional, kebutuhan investasi di industri hulu migas diprediksi bisa menembus 179 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 2.811 triliun rupiah. Nilai investasi tersebut dibutuhkan untuk mencapai target-target dalam jangka panjang di sektor hulu migas. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto dalam acara International Convention in Indonesia Upstream Oil and Gas 2022 di Nusa Dua Bali mengatakan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, Indonesia diprediksi menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada tahun 2030. Dan untuk memaksimalkan daya dukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia membutuhkan lebih banyak energi. Di sisi lain, sampai dengan akhir kuartal 3 2022 ini, SKK Migas mencatat realisasi investasi mencapai 7,7 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini menjadi investasi hulu migas terbesar secara rata-rata dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sejak tahun 2016. Kemudian mengenai komitmen investasi 2023, kalau 2022 ini kami sampaikan teman-teman, insya Allah kita naik 20% investasi kita dibanding 2021. Di tengah-tengah dunia naiknya hanya kira-kira 5-7%, jadi we are better lah. Dan memang posisi Indonesia mestinya harus lebih baik, memang, tapi ini butuh waktu untuk meyakinkan tadi. Dengan masih masifnya pelaksanaan kegiatan pengeboran sumur pengembangan SKK Migas optimis akan ada penambahan investasi yang signifikan hingga akhir tahun. Dari Nusa Dua Bali, Adi Firmansyah, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, cegah sunset sektor hulu migas butuh investasi ribuan triliun, sudah tersambung melalui Zoom. Ada Bapak Mamit Setiawan selaku Direktur Eksekutif Energy Watch. Kita akan langsung sapa saja Pak Mamit. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, kabar baik Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mamit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan investasi, bagaimana review Anda perkembangan sektor hulu migas Indonesia sampai sejauh ini? Ya, berdasarkan perkembangan selama 1 tahun terakhir dan juga tahun-tahun belakangan, bahwa memang sektor hulu migas ini sedang mengalami permasalahan yang cukup berat ya. Apalagi kita sudah 3 tahun dilanda pandemi, di mana harga minyak sempat drop dan sekarang sudah mulai naik kembali. Jadi memang fluktuatif sangat luar biasa sekali, dan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan hulu migas secara global maupun Indonesia. Karena biar bagaimanapun saat ini migas masih menjadi salah satu indikator dalam perekonomian secara global, di mana ekonomi global sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga maupun penurunan harga minyak dunia. Dan ini bisa kita lihat bagaimana dampak daripada konflik Rusia dan Ukraina yang tiba-tiba langsung menaikkan harga minyak yang sangat luar biasa dan sangat tinggi, sehingga banyak sekali negara-negara di Eropa terutama dan juga Amerika Serikat yang tiba-tiba mengalami resesi dalam waktu di tahun 2002 ini. Sehingga memang kita bisa memastikan dan kita bisa melihat dari kondisi tersebut, ini industri hulu migas ini masih belum tergantikan. Meskipun saat ini kita semua sudah berbicara mengenai energi baru dan terbarukan, global pun sudah menyarankan untuk mengurangi energi fosil, bahkan sudah sama-sama berkomitmen untuk mengurangi ataupun bahkan net zero emission, baik itu di 2050 maupun di 2060, tergantung dari masing-masing negara. Tetapi transisi energi ini sepertinya sudah mulai berjalan, dan ini menjadi salah satu tantangan bagi industri hulu migas dalam rangka menyesuaikan terhadap permintaan global, di mana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh migas ini kan salah satu produk yang bisa dikatakan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam emisi gas rumah kaca kita. Nah, oleh karena itu
ke depan industri hulu migas harus benar-benar bisa melakukan transformasi ataupun bisa melakukan perubahan-perubahan untuk mengikuti perkembangan ataupun tuntutan daripada permintaan global dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi saya kira untuk hulu migas, terutama hulu migas global ini sangat luar biasa sekali, Mas David. Dan untuk di sektor nasional sendiri, hulu migas sampai sejauh ini masih menjadi salah satu poin utama dalam penerimaan negara. Meskipun kita lihat bahwa investasi terus tidak tercapai, lifting migas juga tidak pernah tercapai, dan juga tingkat keekonomian juga terus mengalami penurunan, rate of return kita juga terus mengalami penurunan. Belum ada penemuan cadangan giant yang luar biasa terbukti di Indonesia. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri hulu migas, terutama SKK Migas dan Kementerian SDM, bagaimana agar ke depan industri hulu migas ini menjadi lebih menarik dan berkembang. Selain itu juga kita melihat bahwa pemerintah mempunyai target 1 juta barrel pada tahun 2030 dan 12 BCM pada tahun 2030. Ini menjadi tantangan tersendiri yang dimulai sebenarnya harusnya dari saat ini. Karena industri hulu migas ini kan tidak serta-merta jadi ya, butuh waktu panjang untuk kita bisa menikmati hasil daripada kegiatan eksplorasi maupun kegiatan produksi. Sehingga 2030 target tersebut bisa tercapai, Mas. Jadi memang saya melihatnya bahwa hulu migas ini masih dalam tahapan yang sangat banyak sekali kendala dan tantangannya. Belum lagi kita bicara tentang revisi Undang-Undang Migas yang sampai saat ini masih belum selesai juga. Dan ini sebenarnya masih banyak PR-PR ataupun permasalahan-permasalahan di sektor hulu migas, Mas Dewi. Baik, tadi juga kita sampaikan informasi Pak Mamit, ini sektor hulu migas ini butuh investasi dalam jumlah besar, bahkan diproyeksi tadi di 179 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang dari sisi investasi ini akan mampu mendongkrak industri hulu migas kita nantinya, ataupun mungkin ada beberapa aspek lain yang memang harus menjadi perhatian khusus juga dalam hal ini? Ya, industri hulu migas itu kan industri yang high risk dan juga high cost ya, sehingga memang dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk bisa memproduksikan satu lapangan minyak. Untuk mendapatkan minyak saja satu barelnya juga dibutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Oleh karena itu saya kira dengan nilai investasi yang disampaikan oleh SKK Migas adalah hal yang memang sudah wajar dan memang harus dikejar. Apalagi kita tahu bahwa saat ini selain sulit untuk mendapatkan migas yang dalam giant reserve, tetapi karena memang lapangan-lapangan kita ini kan sudah lapangan yang tua ya, lapangan yang mature, di mana memang sudah mengalami decline rate yang cukup tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan satu investasi yang besar agar paling tidak kita bisa menjaga sehingga produksi itu tidak mengalami penurunan secara signifikan decline rate-nya. Bahkan kita harus bisa meningkatkan, karena tadi di 2030 kita punya target yang sangat besar sekali, yaitu 1 juta barrel dan 12 BCM, sedangkan saat ini saja lifting kita masih di angka 600-an ribu. Jadi dan waktunya terus berjalan ya, sampai 2030 ini kan tidak lama lagi. Jadi saya kira memang perlu investasi yang sangat besar, iya. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya tersendiri bagaimana agar investasi yang ditargetkan itu bisa tercapai. Kalau kita melihat tadi disampaikan oleh SKK Migas bahwa sampai dengan September itu investasi hanya 7,7 miliar US dollar. Dari target yaitu sebesar 13,2 miliar ya tahun ini. Jadi kan memang sangat besar sekali selisihnya, masih cukup jauh sebenarnya. Meskipun tadi Pak Dwi menyampaikan akan ada peningkatan sampai akhir tahun, iya, karena memang kegiatan pengeboran masih terus berlangsung, kegiatan workover dan well service juga masih terus berlangsung, jadi investasi akan terus meningkat sampai akhir tahun. Tetapi sepertinya untuk tahun 2022 ini agak sulit untuk mencapai di angka 13,2 miliar seperti yang ditargetkan oleh pemerintah tersebut. Jadi perlu ada upaya-upaya tersendiri ke depan, di mana menurut saya yang salah satu yang paling penting dan menjadi menjadi entry point-nya adalah revisi Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021 tersebut. Karena inilah sebenarnya yang dikhawatirkan oleh investor untuk berinvestasi di Indonesia, Mas David. Baik. Karena belum ada kepastian secara hukum. Ya, menarik Pak Mamit. Kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan coba fokus kepada revisi undang-undang ini. Apa yang menjadi ganjalan sebenarnya? Pemerintah akan mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan industri minyak dan gas nasional. Penggunaan kebijakan fiskal diharapkan dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan ketahanan dan kepastian energi. Pemerintah akan mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan industri minyak dan gas nasional yang kini diharapkan pada banyak tantangan.
Salah satunya produksi migas tanah air yang berasal dari lokasi yang sudah relatif tua. Sehingga diperlukan revitalisasi kebijakan agar mampu menciptakan iklim investasi yang tepat bagi industri hulu. Dalam gelaran International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus menggunakan kebijakan fiskal agar dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan ketahanan dan kepastian energi, serta untuk mewujudkan komitmen transisi energi yang kredibel, sehingga Indonesia dapat menghasilkan bauran energi yang tepat. There are so many challenges that need to be addressed on the upstream industry oil production in Indonesia. Most of the Indonesia oil production is actually coming from the field which is relatively old. And that's why we need to revitalize the policy in order for us to be able to create the right investment climate for the upstream industry, while at the same time still continue committed to our energy transition mechanism. Sri Mulyani berharap gelaran International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas 2022 dapat memberikan pandangan dan aspirasi tidak hanya untuk Indonesia namun juga untuk dunia agar menemukan keseimbangan yang tepat. Dari Nusa Dua Bali, Adi Firmansyah, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, dan kita masih membahas topik cegah sunset sektor hulu migas butuh investasi ribuan triliun. Pak Mamit masih bergabung bersama dengan kami, Pak? Masih, Mas David, Ya, aman. Kita lanjutkan kembali, Pak Mamit. Tadi sebelum kita jeda, Anda sempat singgung ada semacam regulasi revisi undang-undang ini tampaknya menjadi suatu hal yang krusial ini. Ini revisi undang-undang apa yang dimaksud Pak Mamit dan kenapa ini begitu penting ini demi keberlangsungan industri hulu migas ke depannya? Ya, undang-undang yang saya maksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 ya, di mana revisi ini dinamakan Undang-Undang Migas yang sampai saat ini belum sama sekali ada progres ya, di mana hal ini sangat berdampak terhadap kepastian hukum untuk investasi di sektor hulu migas. Kenapa? Karena saat ini kita ambil contoh posisi SKK Migas pasca ada keputusan MK hanya dibentuk dengan adanya peraturan presiden, di mana yang ini bisa saja membutuhkan yang ketidakpastian dan karena SKK Migas hanya badan sementara sebenarnya. Sedangkan investasi hulu migas seperti yang saya sampaikan adalah investasi yang high risk dan juga high cost. Jangan sampai nanti kekhawatiran para investor adalah ketika ada perubahan-perubahan secara ekstrim di dalam iklim investasi di sektor hulu migas yang termaktub di dalam undang-undang ataupun di dalam revisi undang-undang migas yang baru, maka investasi mereka bisa berantakan dan bisa merugikan. Ini yang dikhawatirkan oleh para investor, butuh adanya kepastian hukum, terutama terkait dengan posisi SKK Migas. Meskipun saat ini pemerintah dan DPR masih mengkaji dan terus berdiskusi mengenai kapan akan selesainya revisi Undang-Undang Migas tersebut, tetapi saya kira perlu kita dorong agar segera mungkin diselesaikan. Meskipun DPR selalu menyatakan akan menjadi salah satu program mereka, tetapi masih menunggu sampai disahkannya Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan tersebut. Jadi saya kira memang masih panjang sekali, tetapi ini sudah cukup lama revisi ini tidak pernah selesai gitu. Ini menjadi PR tersendiri. Selain itu juga seperti tadi video disampaikan bahwa ke depan terkait dengan iklim investasi adalah tentang kebijakan fiskal. Bagaimana kebijakan fiskal ini bisa masuk ke dalam revisi Undang-Undang Migas sehingga bisa memberikan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi di Indonesia terkait dengan fiscal term yang ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk juga dengan skema bagi hasil. Saya kira ke depan harus dirubah kembali karena lapangan kita ini kan sudah lapangan yang tua ya, sudah mature, dibutuhkan investasi yang sangat besar. Jadi pola skema bagi hasilnya pun saya kira harus bisa ada penyesuaian dengan kondisi saat ini seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, akan ada kebijakan-kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan kondisi daripada masing-masing lapangan. Ini saya kira sangat penting sekali menjadi catatan tersendiri dalam revisi Undang-Undang Migas, termasuk masalah perizinan, Mas David. Bahwa saat ini memang OSS sudah ada, tetapi aktual dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Masih banyak perizinan-perizinan yang harus dilakukan secara manual dan bertumpuk-tumpuk, sehingga akhirnya memperlambat investasi masuk ke Indonesia dan membuat investor untuk tarik diri karena melihat bahwa proses kita ini masih berbelit-belit terkait dengan perizinan. Belum lagi terkait dengan permasalahan lahan yang sampai saat ini saya katakan masih menjadi kendala utama juga dalam investasi di sektor hulu migas. Hal-hal ini saya kira sangat penting dan perlu ke depan dimasuk ke dalam revisi Undang-Undang Migas tersebut. Termasuk ada satu poin yang ingin saya sampaikan bahwa
ada yang namanya Petroleum Fund. Ini saya kira sangat penting ke depannya, di mana setiap dana bagi hasil ataupun penerimaan negara dari sektor hulu migas ini dimasukkan ke dalam Petroleum Fund tersebut yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain ke depan, seperti untuk kegiatan penemuan cadangan minyak baru, ataupun nanti untuk bahkan untuk ketika harga minyak sedang tinggi bisa menggunakan dana tersebut sebagai salah satu bantuan terhadap masyarakat. Jadi banyak hal-hal positif yang harusnya nanti bisa didapatkan dengan adanya Petroleum Fund tersebut. Jadi saya kira memang perlu ataupun banyak hal-hal yang perlu disampaikan dan diperhatikan di dalam revisi Undang-Undang Migas nanti ke depannya, Mas Dip. Ini sangat penting sekali. Baik. Selain itu juga saya perlu bahwa saat ini kan SKK Migas sebagai garda terdepan kita ya dalam investasi di sektor hulu migas ini. SKK Migas harus benar-benar bisa menarik investasi, investor ke Indonesia, dan memberikan satu semacam tarik menarik ataupun semacam kemudahan-kemudahan perizinan dan lain-lain, sehingga investasi benar-benar bisa masuk ke Indonesia. Sekarang saya jangan hanya membuat kegiatan-kegiatan yang buat saya adalah seremonial belaka, tetapi tidak ada hasil yang signifikan dalam mengundang investasi ke depannya, Mas David. Baik, Pak Mamin, ini ada batasan atau deadline tidak Pak dengan posisi regulasi kita, atau masih banyak aspek-aspek lain yang harus diperbaiki begitu? Sementara posisi energi baru dan terbarukan ini cukup mengemuka dan cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah kondisi kita yang masih dalam perbaikan dari segala aspek untuk menarik investasi. Nah, ini kan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, Pak Mamit. Ini mungkin dari pandangan pribadi saya sendiri, investor sekarang lebih melihat juga ke jangka panjang. Daripada kita masuk kepada investasi hulu migas dengan kondisinya yang ada saat ini yang masih perlu perbaikan dan kurang menguntungkan bagi mereka, saat ini mereka lebih bersiap-siap untuk masuk ke energi baru dan terbarukan. Dan memang ini sangat merupakan atau jaminan untuk kebutuhan sumber energi di masa depan. Ya, saya kira memang seperti itu ya. Maka tadi saya sampaikan di depan bahwa ini tantangan tersendiri transisi energi ini bagi industri hulu migas, bagaimana industri hulu migas bisa menyesuaikan dengan tantangan tersebut. Tetapi paling tidak, industri hulu migas saya kira akan berdampingan dengan industri baru dan terbarukan tersebut, karena biar bagaimanapun saat ini saya melihatnya belum ada yang bisa menggantikan industri hulu migas 100%. Oke. Kalau untuk listrik mungkin sudah bisa ya, tetapi untuk BBM saya kira sampai saat ini saya belum bisa memastikan ada produk-produk ataupun teknologi-teknologi dari energi terbarukan ini yang benar-benar bisa menggantikan migas ya, ataupun minyak ya sampai saat ini. Kita punya mungkin metanol, bioetanol, dan terus juga ataupun teknologi-teknologi yang memang berasal dari EBT, tetapi sampai saat ini kan masih dalam tahap uji coba dan belum teruji secara 100% nih Mas David. Jadi saya kira memang industri hulu migas ini memang akan terus berdampingan dengan transisi energi. Oleh karena itu tinggal bagaimana industri hulu migas bisa melakukan penyesuaian. Makanya dengan adanya program carbon capture, terus juga pemanfaatan gas CO2 untuk injeksi kembali ke dalam reservoir, dengan adanya EOR, saya kira ini bisa menjadi salah satu upaya dan bentuk daripada industri hulu migas untuk melakukan penyesuaian. Deadline kita saya kira sangat jelas, kita punya target 1 juta barrel di tahun 2030 nanti, di mana ini sebentar lagi gitu kan ya. Nah, perlu upaya-upaya tersendiri untuk menuju ke arah sana. Dan revisi Undang-Undang Migas, saya sih kemarin mungkin Pak Sugeng di Bali menyatakan bahwa secepatnya, bahkan mungkin 2023 bahkan target. Tetapi perlu dipahami 2023 itu sudah memasuki tahun politik. Betul, Pak Mamit. Saya tadi baru mau menyinggung itu, Pak Mamit. Apakah ini juga akan menjadi kendala dan nantinya dan juga kemunduran masih akan terus berlanjut ke depannya? Pasti akan terus berlanjut. Saya masih agak pesimis ya bahwa di tahun depan itu revisi Undang-Undang Migas ini akan selesai. Karena tadi saya bilang kita sudah memasuki tahun politik 2023, konsentrasi para politikus kita untuk kebijakan-kebijakan yang memang bisa dikatakan ya seperti hulu migas ini bukan menjadi prioritas kembali. Ini yang menjadi tantangan tersendiri. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini salah ya, sehingga nanti memang benar-benar bisa disahkan pada tahun 2023 dan teman-teman di DPR dan juga pemerintah yang saat ini masih menunggu pemerintah mengirimkan DIM-nya segera dikirimkan, DPR juga bisa melakukan pembahasan kembali, sehingga di tahun politik 2023 ini masih tetap bisa dilakukan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Migas tersebut. Yang mudah-mudahan kekhawatiran saya salah nih Mas David, tetapi ya biasanya seperti itulah kalau sudah memasuki tahun politik semuanya berkonsentrasi bagaimana mencari ataupun mengumpulkan massa untuk pemilu di 2024 yang akan datang.
Ya, kalau memang seandainya skenario mundur 2024, mungkin baru optimal di 2025. Kalau kita perhatikan target di 2030 ini hanya tinggal menghitung tahun saja, Pak Mamit. Betul, betul. Betul sekali ya, jadi sangat pendek sekali waktunya. Mudah-mudahan saat ini tadi SKK Migas dengan kegiatan-kegiatan yang saya katakan seremonial bisa membuat ataupun menarik investasi gitu kan ya. Sehingga di 2030 target tersebut bisa tercapai. Teman-teman SKK Migas bisa terus bekerja keras untuk mewujudkan target tersebut bekerjasama dengan K3S. Pemerintah juga terus memberikan dukungan dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang menarik ya, sehingga investasi bisa terus meningkat, produksi ataupun lifting migas kita bisa naik kembali gitu ya, seperti yang ditargetkan dalam APBN, karena memang beberapa tahun ini tidak pernah tercapai. Jadi memang sangat berat PR-PR yang harus dilakukan di sektor hulu migas, belum lagi kalau kita bicara tentang blok Masela dan lain-lain, sangat besar sekali ini Mas David, dan sangat butuh waktu kurang dari 30 menit kalau kita untuk berdiskusi soal hulu migas ini. Pak Mamit, sebelumnya Pak Jokowi sudah memiliki program Pak terkait dengan mempermudah akses investasi masuk ke Indonesia dari sisi regulasi tadi juga sempat Anda sebutkan. Ini juga masih menjadi persoalan yang cukup pelik begitu. Apakah ini penerapannya cukup berat di sektor hulu migas kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor lainnya, Pak Mamit? Ya, kalau saya lihat masih cukup berat ya, karena seperti yang kita lihat sendiri kan tidak semudah itu ya. Industri investasi di sektor hulu migas ini ya stagnan, tidak ada kenaikan yang cukup signifikan gitu loh. Karena tadi banyak obstacle yang memang harus diselesaikan dulu gitu. Meskipun Presiden sudah memberikan arahan, sudah membuat kebijakan-kebijakan, tetapi dalam aktualisasi di lapangan ini kadang-kadang suka tidak berjalan secara optimal. Ya. Oleh karena itu perlu ada koordinasi kembali lintas kementerian dan juga lembaga dalam memberikan semacam eksklusivitas terhadap industri hulu migas, karena memang sampai saat ini industri hulu migas masih memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan APBN negara, baik itu dari PNBP maupun dari pajak-pajak yang lain. Jadi saya kira jangan kita berbicara terus tentang transisi energi, tetapi sebenarnya permasalahan kita ataupun salah satu sumber daya alam kita adalah minyak dan gas ini yang harus mendapatkan perhatian lebih juga, karena masih memberikan kontribusi yang sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya political will dari semua pihak, sehingga revisi Undang-Undang Migas bisa segera diselesaikan, investasi migas juga bisa meningkat secara tajam, karena tanpa ada political will saya kira ini tidak akan bisa berjalan. Apapun yang disampaikan oleh Presiden hanya menjadi komitmen-komitmen yang tidak optimal dalam pelaksanaannya di lapangan, Mas David. Baik, Pak Mamit, waktu kita cukup terbatas dan semua kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Terima kasih Pak Mamit, sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih ada Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energi Watch, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.